Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Andina Putri, Siregar, mahasiswi dari Winsus Karya, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 3C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Etika Filsafat. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Intan Kemala, S1 MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kelompok saya, yaitu tentang filsafat dalam perkembangan ilmu komunikasi, yang mana materi ini dari kelompok 2. Adapun pengertian dari etika filsafat komunikasi ini adalah dua komponen keilmuan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, filsafat sebagai fondasi dalam semua aspek keilmuan, landasan filosofisnya selalu digunakan dalam setiap cabang keilmuan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang artinya cinta akan kebijaksanaan. Nah, dari pengertian etika filsafat komunikasi tadi, ada juga perkembangan filsafat komunikasi. Seperti apa perkembangan filsafat komunikasi itu? Perkembangan filsafat komunikasi itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan sejarah perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri. Bahkan kedudukannya dapat dikatakan sejajar. Ada juga sejarah perkembangan filsafat komunikasi. Sejarah perkembangan filsafat komunikasi di Yunani. Ada 3 masa dalam sejarah perkembangan filsafat komunikasi di Yunani ini. Yang pertama, masa demokrasi klasik. Pada masa ini disebut sebagai tradisi komunikasi publik atau lebih dikenal sebagai perkembangan debat. Yang kedua, masa kaum sofis. Pada masa kaum sofis ini digunakan untuk mengajarkan retorika dan mendirikan sekolah-sekolah retorika. Yang ketiga, ada masa pendekatan Socrates. Pendekatan Socrates menekankan peraturan dan keterampilan berkomunikasi dengan keseharusan mengembangkan dan menerapkan akal pikiran. Adapun sejarah perkembangan filsafat komunikasi di Romawi. Ajaran Aristoteles berpengaruh di Romawi tanpa adanya penambahan. Selanjutnya ada sejarah perkembangan filsafat komunikasi di Eropa. Perkembangan filsafat komunikasi di wilayah Eropa bermula Selanjutnya ada sejarah perkembangan filsafat komunikasi di Eropa. Perkembangan filsafat komunikasi di wilayah Eropa bermula dari Zeitungskunde sebagai bidang kajian di Universitas Basel, Swiss. Ada juga sejarah perkembangan filsafat komunikasi di Amerika. Perkembangan filsafat komunikasi di Amerika Serikat dapat menelusuri sejarah pertumbuhan jurnalisme dan retorika di Amerika. Ada juga sejarah perkembangan filsafat komunikasi perspektif Islam. Penekanan telaah dalam era filsafat komunikasi ini lebih pada sebuah dasar yang berwujud, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan ada juga sejarah perkembangan filsafat komunikasi di Asia. Perkembangan filsafat komunikasi di Asia merupakan aktivitas komunikasi dalam bentuk retorika yang berlangsung di Asia, lebih terlihat dalam perwujudan telaah ilmiah, yaitu terdapat di Cina. Hanya saja dalam penyebarannya lebih menekankan pada penyebaran ajaran dan keyakinan. Yang terakhir ada sejarah perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Di Indonesia, aktivitas ilmiah dalam kajian komunikasi dapat dilihat melalui kegiatan yang diadakan oleh kampus atau lembaga pemerintahan lainnya. Bahkan tampak pula kemunculan lembaga baru humas, yaitu Public Relations Society of Indonesia. Nah, dari penjelasan etika filsafat komunikasi, ada hadis yang terkait dalam materi filsafat perkembangan ilmu komunikasi ini, yaitu yang pertama Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-33. Dan yang kedua Allah berfirman yang bunyinya, pada hakikatnya usia komunikasi berbanding lurus dengan usia keberadaban manusia pertama kali diciptakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.